Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PGSD 5B, kelompok 8. Kami akan membahas mengenai analisis perangkat soal dengan melakukan penyusunan skor, perhitungan tendensi sentral, dan tingkat ketuntasan. Kelompok 8 ini beranggotakan Yeye Nurfitriana absen 9, Meli Febriani absen 21, Alia Seni Magfira absen 28, dan Udik Yulianti absen 40. Pengertian penyusunan skor. Skor adalah jumlah dari tiap butir yang dijawab benar oleh siswa, dan siswa mendapatkan nilai 1 untuk jawaban yang benar dan nilai 0 untuk jawaban yang salah. Menurut Crocker dan Algina dalam Khairuddin 2016 halaman 191. Sedangkan penskoran merupakan langkah pertama dalam proses pengolahan hasil tes. Angka-angka hasil penskoran itu kemudian diubah menjadi nilai-nilai melalui suatu proses pengolahan tertentu. Pemberian skor. Untuk tes pilihan ganda menggunakan rumus S sama dengan B dibagi N dikali 100, di mana S yakni skor, B yaitu jumlah jawaban benar, dan N jumlah soal. Kemudian untuk tes uraian menggunakan rumus S sama dengan sigma B, yang mana S merupakan skor yang dicari dan sigma B merupakan jumlah jawaban yang benar. Pengertian tendensi sentral. Tendensi sentral adalah pengukuran statistik untuk menentukan skor tunggal yang menetapkan pusat dari distribusi. Tujuan tendensi sentral adalah untuk menemukan skor single yang paling khusus atau paling representatif dalam kelompok. Menurut Grafter dan Wellnow pada tahun 2007. Menurut Saleh, pengukuran nilai sentral merupakan suatu usaha yang diajukan untuk mengukur besarnya nilai rata-rata dari distribusi data yang telah diperoleh dalam penelitian tersebut. Mean atau rata-rata. Menurut Rahman, mean adalah jumlah nilai yang dibagi dengan jumlah atau banyaknya individu. Jadi dapat disimpulkan bahwa mean adalah jumlah dari seluruh data dibagi dengan jumlah atau banyaknya data. Median adalah suatu nilai yang membatasi 50% frekuensi distribusi bagian bawah dengan 50% frekuensi distribusi bagian atas. Dapat disimpulkan bahwa median adalah nilai tengah dari data yang terlebih dahulu diurutkan dari data yang terkecil sampai dengan data yang terbesar maupun sebaliknya. Modus. Ridwan mengatakan bahwa modus adalah nilai dari beberapa kelompok data yang mempunyai frekuensi tertinggi, baik data tunggal maupun data yang berbentuk distribusi, atau nilai yang sering muncul dalam kelompok data. Jadi dapat disimpulkan bahwa modus adalah nilai yang sering muncul dalam data. Tingkat ketuntasan. Penentuan kriteria ketuntasan minimal tidak hanya dapat ditentukan melalui kebijakan pemerintah, seperti kriteria kelulusan dengan ujian nasional. Tetapi, ada penentuan batas lulus lain, dapat ditentukan dengan berbasis peserta tes dan yang berbasis alat ukur atau perangkat tesnya. Fungsi KKM. Yang pertama sebagai acuan bagi pendidik dalam menilai kompetensi peserta didik sesuai kompetensi dasar mata pelajaran yang diikuti. Yang kedua, sebagai acuan bagi peserta didik dalam menyiapkan diri mengikuti penilaian mata pelajaran. Yang ketiga, dapat digunakan sebagai bagian dari komponen dalam melakukan evaluasi program pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah. Yang keempat, merupakan target satuan pendidikan dalam mencapai kompetensi tiap mata pelajaran. Analisis penyusunan skor. Setelah perangkat soal diujikan kepada siswa, selanjutnya kami melakukan penyusunan skor sebagai berikut. Pertama-tama, hasil penyusunan skor setelah soal diujikan kepada 30 siswa itu, kita harus menentukan nilai. Yang mana caranya yaitu dengan menjumlahkan skor perolehan dibagi skor maksimal, kemudian dikali dengan 100.
Kemudian kami mendapati hasil ulangan harian siswa kelas 2 mata pelajaran PKN. Nah, untuk perolehan nilai yang tertera itu, prosesnya seperti yang dijelaskan pada slide sebelumnya, bahwa di sana ada rumus untuk mencari nilai, yakni jumlah skor perolehan dibagi skor maksimal dan dikali 100. Ini misalkan untuk yang bernama Quinsha, mengapa nilainya 87? Itu karena jumlah skor perolehannya itu 26, sedangkan skor maksimalnya itu 30. Kemudian 26 dibagi 30 dikali 100, sehingga hasilnya 86,6 dan dibulatkan sehingga menjadi 87. Begitu pula seterusnya sampai bawah. Analisis tendensi sentral. Di sini sudah ada data nilai ulangan harian kelas 2 tema 1 subtema 1 mata pelajaran PKN. Nah, dengan adanya data ini, kemudian kita harus mencari nilai rentang, banyak kelas, dan panjang kelas. Untuk nilai rentang, rumusnya yakni X max dikurangi X min, atau nilai yang paling tinggi dikurangi dengan nilai yang paling rendah. Sehingga ketika di sini nilai yang paling tinggi itu 97, kemudian dikurangi dengan nilai yang paling rendah yakni 70, sehingga didapati hasil 27 untuk nilai rentangnya. Kemudian untuk banyak kelas, rumusnya adalah 1 ditambah 3,3 log N, yang mana N ini merupakan jumlah dari siswanya itu ada berapa. Nah, di sini kan jumlah siswanya 30, jadi di sininya log 30, sehingga didapati hasil 5,87, dan kemudian dibulatkan menjadi 6. Jadi banyak kelasnya itu ada 6. Kemudian untuk panjang kelas, rumusnya adalah R dibagi K, di mana R ini merupakan rentang yang tadi ya, yang 27, kemudian dibagi 6, yang K ini banyak kelas, kemudian didapati hasil 4,5, dan kemudian dibulatkan menjadi 5. Nah, kemudian data nilai ulangan yang tadi kita kerjakan lagi untuk mencari nilai FI/XI total dan frekuensi total. Yang mana untuk mencarinya kita harus mencari XI dulu, yang mana XI ini merupakan nilai tengah dari rentang nilai yang ada. Misal nih 70 sampai 74. Nah, berarti XI-nya itu 72 yang di tengah-tengah, dan begitu seterusnya sampai ke bawah. Nah, kemudian untuk selanjutnya, untuk mencari FI/XI, tinggal dikalikan dari F ini ya, dari frekuensi ini ke XI, sehingga diperoleh, misalkan yang pertama 6 dikali 72, sehingga menghasilkan 432. Begitu seterusnya sampai ke bawah, dan kemudian dijumlahkan dan menghasilkan 2490 untuk nilai FI dikali XI. Dan untuk frekuensinya ada 30. Untuk data tunggal dan data berkelompok. Nah, caranya yakni dengan menggunakan rumus nilai tiap datanya dibagi dengan jumlah data. Jadi semua nilainya itu dijumlahkan sehingga menghasilkan 2495, dan kemudian datanya ada berapa? Di sini kan ada 30, jadi dibagi 30. 2495 dibagi 30 sehingga menghasilkan 83,16 untuk data tunggalnya. Jadi rata-ratanya 83,16 yang dibulatkan menjadi 83. Kemudian untuk data berkelompok, rumusnya ada titik tengah kelas pertama dibagi frekuensi kelas pertama. Jadi 2490 dibagi 30 sehingga hasilnya 83. Kemudian menentukan median data tunggal dan median data berkelompok. Untuk data tunggal rumusnya ada N plus 1/2. Jadi N-nya ini ada 30 ya, jumlah datanya 30. Kemudian ditambah 1/2 alias setengah, jadi 15,5. Kemudian untuk mediannya itu ada di data kelima dan 16, yakni 83 ya.
Jadi 83 ditambah 83 dibagi 2, sehingga hasilnya 83 untuk nilai tengah data tunggal atau median data tunggal. Kemudian untuk median data berkelompok, rumusnya ada BP ditambah P dalam kurung N per 2 dikurangi F kumulatif dibagi F, yang mana BP itu batas bawahnya ya ada 79,5 ditambah panjang kelas 5, N datanya jumlahnya ada 30 dibagi 2, F kumulatifnya ada 10, dan dibagi frekuensinya dibagi 8, sehingga menghasilkan nilai 82,625. Jadi nilai tengahnya itu 82,6 yang dibulatkan menjadi 83. Lalu selanjutnya analisis tingkat ketuntasan. Yang harus dilakukan untuk menentukan tingkat ketuntasan adalah yang pertama, mencari KKM per KD. Langkah perhitungannya yaitu bobot soal dibagi 3. Kenapa dibagi 3? Karena dihitung dari KD, indikator ke-1 dan indikator kedua. Lalu yang kedua, mencari KKM per mata pelajaran. Dengan langkah perhitungannya yaitu jumlah KKM KD dibagi jumlah KKM atau indikator. Lalu kita akan melihat tabel yang tertera. Yang pertama ada KD, kompleksitasnya itu dilihat dari KD-nya termasuk ke ranah kognitif mana. Karena KD yang kami ambil menunjukkan pada ranah kognitif C1, maka rentang nilainya tinggi yaitu 50-64 dan kami menempatkannya di angka 63. Yang kedua ada daya dukung. Daya dukung itu seperti fasilitas yang sekolah sediakan. Kami ambil di rentang nilainya sedang yaitu 65-80 dan kami menempatkan di angka 80. Yang ketiga ada indeks siswa. Dilihat dari perkiraan guru terhadap siswa kira-kira bisa menjawab soal tersebut atau tidak. Dan kami ambil di rentang nilainya itu sedang yaitu 65-80. Kami menempatkannya di angka 80. Jadi untuk KD1 itu 63 ditambah 80 ditambah 80 dibagi 3 sama dengan 223 dibagi 3 sama dengan 74, sehingga KKM untuk KD tersebut yaitu 74. Untuk indikator 1, kami menurunkan KD ke indikatornya itu hampir sama yaitu menggunakan kognitif C1. Maka hasilnya pun sama KKM-nya 74 untuk indikator ke-1. Indikator yang kedua, kami menggunakan ranah kognitif C2 sampai C3 di soal sehingga rentang nilainya itu sedang yaitu 65 sampai 80 dan kami menempatkannya di angka 74. Untuk daya dukung sama dengan KD dan indikator pertama, yaitu kami menempatkan di angka 80. Untuk indeks siswa, dilihat dari perkiraan guru terhadap siswa kira-kira bisa menjawab soal tersebut atau tidak, kami ambil di rentang nilainya sedang yaitu 65-80 di angka 75. Untuk perhitungannya yaitu 70 ditambah 80 ditambah 75 dibagi 3 sama dengan 225 dibagi 3 sama dengan 75, sehingga untuk KKM di indikator 2 itu 75. Untuk mencari nilai KKM mata pelajaran, maka menjumlahkan KD indikator 1 dan indikator 2, sehingga hasilnya adalah 74 ditambah 74 ditambah 75 dibagi 3 sama dengan 74,3. Ini merupakan KKM per mata pelajaran. Terakhir, tingkat ketuntasan. Siswa dinyatakan tuntas jika nilai lebih besar dari 74. Dan hasilnya ada 29 orang siswa yang dinyatakan tuntas. Yang kedua, siswa dinyatakan belum tuntas jika nilai lebih kecil dari 74. Dan hasilnya terdapat satu siswa yang belum tuntas. Siswa dinyatakan tuntas apabila telah mendapatkan nilai sekurang-kurangnya 74 dan di bawah 74 dinyatakan belum tuntas. Ketuntasan belajar secara klasikal. Ketuntasan ini untuk mengukur tingkat keberhasilan ketuntasan belajar siswa secara menyeluruh. Cara menghitungnya menggunakan rumus
P sama dengan jumlah siswa mendapatkan nilai lebih dari 70 dibagi jumlah siswa dikali 100%. Maka P sama dengan 29 dibagi 30 dikali 100% sama dengan 97%. Maka dapat disimpulkan, kelas ini dikatakan tuntas belajarnya menurut ketuntasan klasikal karena dalam kelas tersebut terdapat lebih dari 85% siswa yang telah tuntas belajarnya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.